Salam Masyarakatan, salam jaga tani. Saya selaku Kalapas kelas 2A Salemba, Yosafat Rizanto. Lapas kelas 2 Salemba ada bermacam-macam kegiatan, ada kegiatan kepribadian dan juga ada kegiatan kemandirian. Mungkin kita membahas soal kepribadiannya. Kepribadian tidak hanya tentang bagaimana mereka mental spiritualnya saja, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada olahraga, ada pendidikan, kemudian juga ada beberapa bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, kemudian kejar paket A, B, dan C, tergantung dari gimana warga binaan kami sebelumnya, waktu pada saat dia masuk ke dalam. Kalau dia masih SMP, kita akan coba dengan kejar paket C, atau kejar paket A, atau paket B. Nah, kemudian juga ada kegiatan kepramukaan, di mana kami juga sudah mendapatkan gugus depan yang sudah terdaftar di tempat kami, dan beberapa kali juga ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara nasional, kita mengikutinya. Di bagian pertanian dan perkebunan, memang perkebunan ini kita lihat lahan yang kami miliki nggak terlalu banyak, tapi bagaimana dengan tempat terbatas, tapi hasil yang luar biasa, gitu loh kan. Orang bilang tuh dengan tempat tertutup tapi bisa mereka kreasi tanpa batas lah, gitu kan, tanpa batas. Nah, kalau di tempat kami tempat terbatas, yang bisa dihasilkan selama ini hanya produksi pisang, kemudian juga kangkung, kemudian kacang-kacangan, cabai, ikan, kemudian ternak burung yang kita coba, gitu kan. Bagaimana mereka merawat burung-burung juga yang ada di tempat kami. Dari itu semua, bagaimana penjualannya kepada masyarakat? Selama ini kita hanya bekerja sama dengan pihak koperasi, rekan kerja kita, pihak ketiga kita, jadi diambil dengan koperasi, kemudian setelah itu dijual kembali dengan bentuk yang sudah matang. Setelah diolah mereka, dijual ke sana. Nah, itu tinggal perhitungan dari pihak koperasi dengan kegiatan kerja kami, yaitu khususnya di perikanan. Nah, dari kok bisa seperti itu? Ya inilah yang bisa kita kembangkan sementara seperti itu. Karena pada saat kita mencoba di luar, mereka mintanya banyak, sedangkan tempat kami masih kurang luas, gitu kan. Selama ini di tempat kami, kalau pertanian dan perkebunan nggak banyak ya, karena lahannya sedikit ya. Jadi penjualannya kebanyakan hanya untuk kita saja sudah habis, gitu loh. Contohnya sayuran misalnya, sayuran. Jadi apa yang dapat paling cuma berapa, kalau kita bilang sih berapa karung lah, gitu kan. Jadi kita hanya bawa ke dapur kami, dihitung secara detail benar apa tidak, nanti baru dijual ke dalam. Kalau enggak, mengisi di dalam kantin-kantin yang ada di dalam. Kan kantin-kantinnya juga ada yang masakan fresh, jadi mereka juga pasti otomatis bisa dijual di sana, gitu. Nah, itu tinggal bagaimana perhitungan preminya saja. Kalau kemarin ada beberapa yang minta perekrutan dari kami, lapas dari kami, kebetulan dia pintar di pertanian, request kepada kita, Pak bisa nggak ada yang sudah bebas? Ada yang sudah bebas, Pak. Cuman mintanya satu keluarga, tinggal di satu tempat yang disediakan oleh orang tertentu untuk tinggal di sana. Kebetulan warga kami nggak sanggup untuk seperti itu, walaupun dekat, gitu kan. Karena diminta satu keluarga, sedangkan dia punya keluarga besar, jadi dia punya anak istri, kalau gabung sana dia juga nggak enak, gitu, karena anaknya sudah bekerja. Akhirnya tidak bisa dilaksanakan hal tersebut. Tapi mungkin kalau nanti Bapak ketemu dengan Kalapas di lapas terbuka, mungkin beliau bisa menjelaskan, pasti lebih banyak lagi daripada di lapas Salemba ini. Sarana asimilasi dan edukasi atau saya ini, kami
juga bekerja sama dengan Dinas KPKP, Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan. Nah, kami dari dinas itu mendapatkan bibit yang luar biasa. Bila mana kami sudah kehabisan bibit di tempat kami tinggal kirim surat ke mereka dan mereka menemui hal tersebut. Dan juga di tahun lalu juga ada dalam rangka ketahanan pangan nasional, kami juga mendapatkan perintah dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk bagaimana menghasilkan dengan tempat terbatas harus bisa kualitas tanpa batas. Artinya kita juga nggak hanya kualitas makanannya saja, tapi juga bagaimana bisa menghasilkan dan bisa menjual kepada masyarakat. Dengan lahan terbatas itu biasanya kita bikin aquaponik. Jadi atasnya kita bikin untuk tumbuh-tumbuhannya atau sayurannya. Ya, hidroponik biasanya kalau hidroponik kan bawahnya nggak ada. Ya, ini atasnya itu hidroponik, bawahnya ikan. Jadi kotorannya itu jatuh di ikan menjadi makanan. Jadi kita pakai semuanya. Nah, itu hasilnya yang bisa kita jual. Nah, itu membantu ketahanan pangan yang ada di luar juga. Tapi di beberapa tempat yang punya lahannya besar seperti lapas terbuka, itu sangat membantu sekali. Kalau kami hanya paling UMKM saja kan, yang kecil-kecil. Yang tadi kita bilang mungkin selama ini kopi, tapi yang bisa kita jual biasanya sih sama ini pecel lele yang ada di depan kantor kami, bisa dikirim 50, 100, ya itu kita jual kepada mereka. Tapi yang tidak bisa, ya kita untuk dijual di dalam lapas. Yaitu kerjasama dengan Pemda tadi itu. Jadi mereka memberikan kadang-kadang 10.000, kadang-kadang 20.000 bibit ikan khususnya kepada kami, dan juga bibit tanaman. Tanaman itu dalam arti sayur-sayuran. Itu ngasih bibit ke kita semua sesuai yang kita mohonkan kepada mereka juga gitu. Dan mereka datang sendiri ke sini, mengantar ke sini untuk melihat secara langsung. Oh, ternyata memang sudah sesuai. Dan itu setiap tahun. Otomatis dia sudah sangat mendukung kegiatan kemandirian kami. Dan ini kami menjaga hal itu supaya tidak hanya memberikan bibit, tapi juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada warga kami juga. Ada pendampingan dari pihak Pemdanya, jadi dia juga sebenarnya tidak memberikan pelatihan kepada warga kita juga. Dia mengharapkan pelatihan itu juga kepada pegawai. Kenapa demikian? Supaya tidak hanya napinya saja yang pintar, tapi pegawainya juga pintar supaya bisa melatih mereka terus gitu. Jadi jangan berharap terus-menerus pelatihannya dari Pemda terus, tapi tidak hanya itu, kita juga bisa melatih mereka juga. Gitu.